Halo Digicators, masih di segmen Ceritain. Kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang Taro Misaki yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Supaya kalian tidak bingung, silahkan cek videonya di link di atas. Simak terus. Selepas makan malam di rumah temannya, Misaki pun pulang ke rumah. Di depan rumah, ia melihat lampu rumahnya menyala yang menandakan ayah Misaki telah pulang. Misaki pun bergegas masuk rumah dan menyambut ayahnya yang sudah ada di dalam rumah. Ayah Misaki juga menebak bahwa pasti Misaki sudah makan di rumah temannya. Misaki pun mengiyakan. Ayah Misaki juga bercerita kalau pameran lukisannya sukses besar dan Misaki pun juga ikut senang mendengarnya. Ya, walaupun sudah kenyang dan lelah seharian bermain bola, ternyata Misaki masih sempat-sempatnya mau mengerjakan PR. Memang rajin benar anak yang satu ini. Di sini dialog antara anak dan ayah pun terjadi. Ayah Misaki bilang bahwa di pameran lukisan tersebut, ia bertemu dengan ibu Misaki. Misaki pun kaget dan terbengong-bengong. Lalu Misaki berkata, "Hah? Ibuku?" Ayah Misaki menambahkan kalimatnya, "Ya, benar, ibumu. Selama ini kamu hanya melihat dari foto saja, dan ternyata memang ayah dan ibu Misaki sudah lama tidak bertemu sejak perceraian pernikahannya." Oke, di sini misteri terungkap. Ternyata ayah dan ibu Misaki itu sudah lama bercerai. Dan ternyata perempuan yang membuat ayah Misaki kaget pada video sebelumnya itu adalah ibu Misaki. Kira-kira bagaimana cerita selanjutnya? Oke, kita simak lagi bersama. Misaki yang penasaran, ia menanyakan memangnya kenapa ibunya menemui ayahnya. Ayahnya menjawab, dia melihatmu di TV dan mau mengambilmu kembali. Jadi maksudnya ibu Misaki itu ingin mengambil hak asuh terhadap Misaki yang tadinya hak asuh ini dimiliki oleh ayah Misaki. Ya, tentunya hal ini terjadi karena wajah Misaki itu terpamang di TV ketika turnamen nasional berlangsung. Misaki pun menjadi kaget dan Misaki di sini juga merasa heran dan merasa aneh. Kenapa tiba-tiba ibunya mau mengambilnya lagi? Padahal sejak kecil dia tidak pernah sekalipun menjenguk Misaki. Ya, pisahan ayah dan ibu Misaki memang sudah sejak lama. Saat itu ayah Misaki lah yang mengambil keputusan untuk mengasuh Misaki. Ayah Misaki lah yang mempersilahkan ibu Misaki kalau dia mau menikah lagi. Sungguh berjiwa besar ya ayah Misaki ini. Misaki pun kepo. Ia penasaran apa jawaban ayahnya saat ibu Misaki mau mengambilnya kembali. Ayah Misaki pun menjawab, "Aku akan pergi ke Perancis untuk belajar seni." Ayah Misaki kembali berkata bahwa ia sebenarnya sudah lama ingin pergi ke Perancis. Misaki pun dia menjadi merasa bahwa ayahnya memang ingin agar Misaki tetap tinggal di Jepang bersama ibunya agar ia tidak perlu ikut ke Perancis bersama ayahnya. Ayah Misaki mempunyai alasan kenapa ia ingin agar Misaki tetap stay di Jepang. Alasannya adalah Misaki itu mempunyai talenta yang luar biasa dalam sepak bola. Oleh karenanya, Misaki butuh lingkungan yang stabil agar talentanya bisa terus diasah dan berkembang. Contohnya ketika ia ada di Nankatsu dan bermain bersama Tsubasa dan kawan-kawan. Pada akhirnya, ia berhasil menjuarai turnamen nasional. Tapi karena ayahnya berpindah-pindah, pada akhirnya Misaki juga harus pindah dan harus beradaptasi dengan lingkungan barunya lagi. Dan ini sudah berjalan selama 11 tahun lamanya. Ya, selama 11 tahun Misaki harus meninggalkan teman-temannya, khususnya teman bermain bola. Ayah Misaki merasa karena ia berpindah-pindah terus dan tanpa kehadiran sosok seorang ibu bagi Misaki, justru membuat anaknya menjadi menderita karenanya. Dan di momen ini adalah momen yang sangat menyedihkan sekali di Jibro dan di Jisis. Ayah Misaki sampai meneteskan air mata dan merasa Misaki tidak bisa bila harus hidup seperti ini terus karena mengikuti ayahnya. Hari berganti dan ternyata Misaki dan ayahnya sudah memutuskan bahwa Misaki nantinya akan bertemu dengan ibunya dengan berangkat menaiki kereta malam. Misaki akan bertemu ibunya untuk pertama kali setelah sekian lama. Dan sembari menunggu malam, Misaki pun ikut bertanding bersama tim sepak bolanya. Jikalau Misaki jadi tinggal bersama ibunya dan ayah Misaki jadi ke Perancis, maka pertandingan ini adalah terakhir kalinya ayah Misaki melihat anaknya bertanding di Jepang. Misaki tetap dengan mengenakan nomor punggung 11-nya.
Dari tim lawan, mereka sudah mengincar Misaki. Menurut mereka, jika nomor 11 alias Misaki bisa ditahan, maka tim mereka pasti menang. Dan lagi-lagi, si bocah culun bernama Mitsuru datang telat di pertandingan ini. Dan dia sungguh ingin bermain jadi starting line up di pertandingan itu. Tapi teman-temannya malah ngecengin Mitsuru dan menyuruhnya untuk les bahasa Inggris saja seperti biasanya. Mitsuru membela diri, dia bilang kalau saya sudah izin tidak ikut les demi pertandingan ini. Tapi teman-temannya tetap berpendapat kalau ia tidak membutuhkannya. Apalagi dengan adanya Misaki, tim sudah sangat lebih dari cukup kuat untuk menghadapi lawan. Ya, kasihan ya Mitsuru, dia selalu dibully oleh teman-teman. Tapi kita coba lihat, apakah Mitsuru tahan dibully? Bukannya sedih, Mitsuru malah berkata, "Oke, kalau nggak bisa main nggak apa-apa. Setidaknya saya tetap di bangku cadangan untuk kasih semangat kepada kalian." Belum sempat teman-temannya menjawab perkataan Mitsuru, wasit sudah memanggil untuk berkumpul karena babak pertama segera dimulai. Mitsuru yang duduk di tepi lapangan pun berteriak untuk menyemangati timnya. Semungut ya mungkin kayak gitu kali menyemangatinya. Di tengah terik matahari, pertandingan bergulir. Dan sesuai dengan dugaan, tim Misaki berhasil mendominasi pertandingan, tentunya karena kehadiran Misaki tersebut. Misaki menggiring bola dan melewati 1, 2, 3 pemain, lalu ia mengoper kepada rekannya yang bernama Kazuo. Kazuo menyambut bola dan shoot, masuk! Ini adalah gol ketiga yang berhasil disarankan oleh pemain tim Misaki. By the way, nama tim Misaki adalah Nishimine ya, Nijibro dan Nijisis. Semua pemain ikut gembira karena unggul 3 angka. Tak terasa babak pertama telah usai dan semua pemain menuju ke tepi lapangan. Nah, di sini Misaki minta kepada rekan-rekannya agar Mitsuru dapat masuk bermain di babak kedua. Beberapa orang terlihat kurang setuju, tetapi Misaki beralasan bahwa Mitsuru sudah izin tidak ikut kursus bahasa Inggris. Jadi Misaki benar-benar berharap Mitsuru diberi kesempatan untuk bermain. Ya, beberapa pemain keberatan kalau mereka harus bertukar atau digantikan oleh Mitsuru. Pada akhirnya, Misaki menawarkan diri agar Mitsuru masuk untuk menggantikan Misaki. Jelas saja rekan-rekan Misaki tambah semakin tidak setuju kalau saja Misaki harus digantikan oleh Mitsuru. Tapi untungnya, ada satu pemain bernama Koji yang ternyata kakinya terasa sakit selama pertandingan ini. Pada akhirnya tim sepakat untuk memasukkan Mitsuru menggantikan Koji yang kakinya sedang sakit. Mitsuru pun senang bisa ikut bertanding. Tapi tiba-tiba Mitsuru! Lagi-lagi ibu Mitsuru datang untuk menjemput Mitsuru. Wasit sudah meminta pemain masuk karena babak kedua sudah akan dimulai. Tetapi tangan Mitsuru sudah terlanjur digenggam erat oleh ibunya. Karena ibunya memang ingin Mitsuru untuk pulang dan mengikuti les. Di sini Mitsuru melepaskan tangannya dari genggaman ibunya secara paksa sambil berteriak, "Mama, aku pasti akan berusaha untuk belajar mengikuti kemauanmu. Tapi saat ini aku harus bertanding." Ya, Mitsuru pun berlari ke lapangan dan di situ ibu Mitsuru mencoba mengejarnya. Dan tiba-tiba ayah Misaki menahan bahu ibu Mitsuru. "Apa-apaan ini? Apa yang mau kamu lakukan?" teriak ibu Mitsuru. Dengan kalem, ayah Misaki menjawab, "Dalam sepak bola, tidak seorang pun boleh masuk ke lapangan selama pertandingan berlangsung. Dan untuk kali ini, coba lihat anak Anda bermain dengan teman-temannya daripada dia harus selalu belajar sendirian." Ibu Mitsuru sedikit mereda dan pada akhirnya ia mau untuk melihat permainan anaknya. Sementara di lapangan, prak! Ternyata bola mengenai kacamata Mitsuru. "Wah, bego kamu!" teriak temannya. Ibunya pun tidak kalah ngegas ke ayah Misaki. "Lihat tuh, dia tuh gak cocok main bola, cocoknya belajar. Saya tahu bakat anak saya dan tugas saya sebagai orang tua untuk mengarahkan bakat anaknya." Ibu Mitsuru menambahkan sambil ngegas. Ayah Misaki kembali menimpali, "Anda memang benar, tapi saya yakin bahwa mencintai anak kita salah satunya adalah dengan membiarkan ia melakukan apa yang ia cintai. Itu juga merupakan bagian dari tugas orang tua. Walaupun Mitsuru membuat kesalahan, tapi ia merasa bahagia." Ya, di sini sungguh bijak sekali ayah Misaki dalam menasehati ibu dari Mitsuru.
Pertandingan masih bergulir, Misaki menyemangati Mitsuru agar Mitsuru tetap melakukan yang terbaik di pertandingan ini. Pemain lawan mengumpan bola dan dipatahkan oleh Mitsuru, luar biasa. Lalu Mitsuru pun mengumpan bola panjang ke depan. Siapakah yang dituju? Wow, ternyata bola diterima oleh Misaki. Pemain lawan terheran-heran dengan kecepatan Misaki. Misaki pun berteriak, "Maju Mitsuru!" sembari ia berlari menuju ke depan. Misaki terus berlari ke depan, diikuti oleh Mitsuru di belakangnya. Setelah itu, Misaki melemparkan umpan lambung ke arah Mitsuru. Mitsuru bersiap untuk menyambut bola walaupun sepertinya mukanya terlihat takut. Di situ Misaki kembali menyemangati Mitsuru. "Jangan takut Mitsuru, sundul bolanya. Bola adalah teman." Dan yang terjadi adalah Mitsuru berhasil menyundul bola. Bola pun melesak ke gawang lawan. Luar biasa. "Hore Mitsuru!" Semua rekan timnya mengerumuni Mitsuru. Mitsuru pun meluapkan kegembiraannya kepada ibunya yang berada di tepi lapangan. Di situ akhirnya hati ibu Mitsuru sedikit terbuka agar Mitsuru dapat terus bermain bola. Ayah Misaki pun memperhatikan Misaki dari kejauhan sambil tersenyum bangga terhadap anaknya. Pertandingan telah usai dan semua bergembira. Sesuai keputusan, Misaki dan ayahnya menaiki kereta malam karena akan menemui ibu Misaki. Ayahnya terus memperhatikan Misaki yang tertidur sembari merasa kagum terhadap anaknya yang penuh simpati dan baik hati terhadap rekan-rekannya. Contohnya adalah kepada Mitsuru. Sudah sepantasnya Misaki juga hidup dengan kasih sayang seorang ibu. Setelah perjalanan yang lumayan lama, sampailah Misaki dan ayahnya di Yokohama, di mana ibu Misaki berada. Keduanya lalu berjalan menyusuri jalanan yang berbukit di tengah matahari yang mulai terik. Ya, perjalanan sudah semakin dekat dengan rumah ibu Misaki. Sampailah mereka di depan sebuah rumah dengan tulisan Yamaoka. Jadi ini adalah kediaman Yamaoka, di mana ibu Misaki tinggal. Ayah Misaki juga menjelaskan bahwa Misaki memiliki saudara tiri dari ibunya yang sudah menikah lagi. Nama saudara tirinya adalah Yoshiko. Dari dalam pagar terdengar suara seorang wanita yang sedang berinteraksi dengan anak perempuannya. Dan dari balik pagar luar, pada akhirnya Misaki bisa melihat ibunya lagi untuk pertama kalinya. Ya, sungguh paras ibunya itu sama persis seperti apa yang dibayangkan oleh Misaki. Tiba-tiba ayah Misaki berkata, "Ayo Taro." Ayah Misaki mengajak Misaki untuk masuk ke rumah. Tapi Misaki hanya diam. Di sini ada keputusan besar yang berani diambil oleh seorang anak SD. Yang mungkin kalau saya seusia dia, saya belum bisa atau belum berani mengambil keputusan sebesar ini. "Ayo ayah, kita pergi." Ayah Misaki kaget. "Ayo pergi, aku ingin pergi ke Prancis juga bersamamu. Aku tetap Misaki Taro, bukan Yamaoka Taro." Jadi di sini Misaki merasa bahwasanya dia lebih memilih ayahnya daripada harus tinggal bersama ibunya. Misaki lalu menegaskan bahwasanya, "Aku adalah Taro Misaki." Ayah Misaki cukup tersengang dengan keputusan anak laki-lakinya ini. Tapi pada akhirnya ayah Misaki pun mengajak Taro Misaki untuk pergi ke Prancis bersamanya. Ya, endingnya adalah Misaki pun pergi ke Prancis untuk memulai hidup barunya bersama ayahnya. Oke, itulah ending dari cerita ini dan saya yakin teman-teman pasti sudah tahu. Kelanjutan dari cerita ini adalah Misaki yang pergi ke Prancis bersama ayahnya dan mereka tinggal ke sana sampai akhirnya nanti selesai masa SMP yang kemudian dilanjutkan dengan turnamen di Prancis. Oke, segitu aja video hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.